Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengamalkan yang wajib dan ikuti pula dengan yang sunnah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita kembali pada kegiatan bincang kuliah Al-Islam yang tema kali ini adalah mengenai bedah buku yang judulnya adalah Belajar Ilmu Tauhid dari Titik Nol, yang akan disampaikan oleh tamu redaksi kita pada malam ini, yaitu Bapak Al-Ustadz Robi SPD. Beliau merupakan penulis buku langsung yang berjudul Belajar Ilmu Tauhid dari Titik Nol. Sebelum pembahasan ini beliau sampaikan, kami mintakan kepada Ustadz Robi Karman selaku CEO kuliahalislam.com untuk menyampaikan sambutan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka acara. Baik, yang kami hormati narasumber, kebetulan namanya sama juga ya, Robi. Kemudian seluruh redaksi kuliahalislam.com. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kajian terkait dengan ilmu tauhid, di mana referensinya adalah sebuah buku yang ditulis oleh saudara kita, gitu ya, Robi ini, Ustadz Robi lah. Nah, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Robi yang telah meluangkan waktunya. Tapi tuh mic-nya sepertinya belum nyala itu ya. Nanti coba zoom-nya tolong di setting aja ya supaya bisa keluar nanti suaranya. Kemudian juga mungkin kita memperkenalkan diri saja bahwa kita adalah komunitas yang mengelola sebuah situs, sebuah web kuliahalislam.com yang ingin menjadi wadah bagi tulisan-tulisan mengenai keislaman di kalangan anak muda gitu, di mana selama ini kita banyak mewadahi tulisan-tulisan dari mahasiswa-mahasiswa yang memang punya minat dalam kajian Islam. Nah, kemudian cocok sekali ya dengan narasumber hari ini karena saya lihat sekilas gitu ya, di bukunya itu kan di terakhirnya ada profil gitu ya. Itu Ustadz Robi ini masih muda tapi sangat produktif, banyak sekali karyanya dan juga ya tentang ilmu keagamaan, kemudian ada juga ekonomi syariah gitu ya. Nah, bagi saya ini sesuatu yang eh apa namanya, luar biasa begitu ya. Jadi punya semangat literasi yang baik yang harus kita tiru gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi contoh juga bagi kawan-kawan yang lainnya gitu. Nah, jarang kan biasanya anak-anak muda ini kan masih senang main atau mungkin kerja tapi ini senang menulis begitu. Nah, semoga semangat itu selain dari nanti materinya tentang tauhid ya, yang memang soal tauhid juga ini jadi persoalan rumit hari ini. Kadang saya suka lihat di media sosial itu orang berdebat begitu ya tentang apa itu, Allah itu ada di mana, kemudian tentang tangan Allah gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang saya kadang-kadang menemukan perdebatan itu tidak selesai-selesai begitu. Nah, mungkin bisa ada jalan keluar atau ada hal yang solusinya seperti apa gitu. Nah, namun terlepas dari itu ya semoga semangat kita dalam literasi ini bisa semangat narasumber dalam berliterasi itu bisa menular gitu ya ke yang lain dan juga bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Robi Delpis, bagaimana? Apakah audionya sudah kedengaran?
Unmute aja, unmute dulu, unmute speakernya, speaker, sorry apa, mic-nya di unmute. Itu mic-nya udah ada, udah muncul, tadi nggak muncul, tapi di ini, di unmute, kalau ini nggak kedengeran. Yang di laptop nggak muncul ini. Halo. Ya, Pakai HP aja nggak apa-apa. ya. Saya pakai HP aja ya. Mohon maaf barusan jadi nggak kedengeran ya dari Mas siapa? Dari Ustadz Robi sama ya ini Robi semua ya. Dimulai saja ini. Ya, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut dan taat terhadap ajarannya sampai dengan akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih terutama untuk tim kuliah Al-Islam ya yang sudah bersedia mengundang saya sebagai tamu redaksi ya narasumber lewat Mas Robi ya, Mas Robi Ul. Itu satu kehormatan bagi saya bisa menjadi tamu di kuliah Al-Islam gitu ya. Apalagi kalau saya lihat tamu-tamunya itu kan luar biasa ya, ahli-ahli semua lah ya, bagus-bagus semua gitu. Nah mungkin ya mudah-mudahan lah saya tidak mengecewakan ya, tidak mengecewakan gitu. Juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ya pada kesempatan kali ini kajian malam ini gitu. Judulnya memang bedah buku ya, walaupun bukunya sebetulnya belum sampai tahap cetak, ini masih di proses penerbit, masih di apa namanya pengajuan ya ISBN, mudah-mudahan nanti kalau sudah cetak ya bisa di apa namanya ya mungkin untuk beberapa yang mau pesan juga boleh ya seperti itu. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mungkin sedikit saja ya, tidak seluruh isinya, hanya beberapa part atau beberapa bagian dari buku yang saya tulis, gitu ya, dari buku yang saya tulis. Tapi pertama mungkin ini kan sifatnya kajian ya. Nah, jadi kalau guru saya itu ya, Prof. Anton itu pernah bilang, jadi kita harus bedain antara kajian dan penataran katanya. Nah, kalau penataran itu antara si pembicara dengan audiens itu harus setuju, harus sama katanya, seperti itu. Nah, kalau sifatnya kajian, nah itu tidak harus sama gitu ya. Artinya apa yang saya sampaikan mungkin nanti boleh disetujui ataupun boleh tidak ya, terserah itu diserahkan kepada masing-masing ya. Jadi antara narasumber dengan audiens itu tidak harus mesti sama, misalnya tidak harus selalu setuju ya, tapi juga boleh berbeda gitu, boleh berbeda pendapat. Dan dalam dunia pemikiran kan biasa saja gitu ya, berbeda pendapat itu. Yang terpenting memang supaya perbedaan pendapat itu menjadi ilmu, menjadi sehat, yang didahulukan itu bukan judgement, tapi argumentasi ya. Bahwa judgement itu ada, iya, tetapi argumentasi yang justru harus didahulukan gitu. Kalau langsung judgement itu kita kadang-kadang udah males gitu ya. Oh Anda melakukan sesuatu langsung di judgement misalnya apa ya kafir dan seterusnya, wah itu udah ya itu kurang sehat biasanya ya. Makanya baiknya itu kita paparkan dulu misalnya masalahnya seperti apa, diperjelas dulu, biarkan semua orang paham, walaupun kan ketika orang paham juga belum tentu setuju gitu, tapi yang penting paham dulu. Nah soal setuju atau tidak kita serahkan ke masing-masing. Jadi kajian malam ini ya sifatnya kajian gitu ya, jadi tidak akan ada kesimpulan istilahnya ya, bahwa karena ya terus ya
mengalami perkembangan-perkembangan seperti itu. Ustaz boleh di apa namanya di share screen-nya? Oh nggak bisa di share. Oh iya ya. Saya coba di sini ya. Sebentar. Oke. File. Oh nggak bisa nih. Nggak bisa juga ya di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Kita apa namanya? Ya nggak pakai slide nggak apa-apa ya. Mungkin kita sambil sharing saja tentang materi ini. Nah, jadi judul bukunya memang belajar ilmu tauhid dari titik nol ya. Nah, belajar ilmu tauhid dari titik nol. Saya apa namanya berusaha sih sebetulnya ya kalau memilih judul juga mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Walaupun juga ini nggak tahu nih apakah judul ini juga terlalu berat atau tidak gitu ya. Nah, itu. Jadi judul itu biasanya kalau untuk satu buku itu menentukan ya apakah judul itu misalnya bisa diterima oleh yang lain atau tidak. Karena kan setiap segala sesuatu ide gagasan apapun biasanya istilah tanda petik ya ada pasarnya gitu kan. Nah, ada pasarnya. Kalau terlalu berat, nah kadang-kadang orang juga males bacanya gitu ya. Nah, terlalu ringan mungkin tidak membumi ya dalam artian untuk pengkaji-pengkaji yang sudah tinggi itu tidak masuk gitu. Tapi untuk yang ringan-ringan biasanya masyarakat bisa masuk. Nah, buku ini sendiri sebetulnya lebih ke apa namanya untuk masyarakat ya, untuk masyarakat dalam artian saya berharap buku ini itu bisa dinikmati oleh banyak orang, banyak kalangan ya. Makanya tidak terlalu berat. Harapan saya mudah-mudahan memang bisa tercapai gitu ya, tidak terlalu berat. Makanya saya juga kemarin tuh minta testimoni kan. Nah, salah satunya ke Ustadz Robiul gitu juga ya, supaya melihat gitu kan apakah memang buku ini ya mungkin bisa dikomentari di si redaksional apakah terlalu berat atau tidak. Nah, itu juga eh, saya coba ya seperti itu. Nah, eh itu yang pertama ya. Jadi memang kita coba untuk judulnya tidak terlalu berat gitu. Karena kadang-kadang orang kalau sudah bicara tauhid itu, wah itu katanya saya nggak sanggup. Nah, ada istilah-istilah seperti itu. Padahal kan tauhid itu termasuk ilmu yang wajib ya, fardu ain. Artinya setiap orang bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan bisa diwakili oleh kelompok tertentu gitu. Nah kalau ini enggak kan, berarti harus semua orang. Nah, itu ya. Jadi judulnya memang saya coba sederhana mungkin, bahasanya juga saya coba sederhana mungkin. Tujuannya untuk tadi supaya bisa masuk ke masyarakat bawah ya atau masyarakat itu. Nah, tapi kalau ditanyakan untuk siapa tujuannya, sebetulnya saya lebih khusus ke generasi muda ya. Ya pelajar, pelajar ya. Mungkin untuk usia 12 sampai 20 tahun atau lebih gitu ya. Nah, kenapa saya pelajar? Kebetulan kan sehari-hari saya ngajar gitu ya, ngajar gitu. Nah, saya melihat fenomena yang agak menyedihkan menurut saya gitu ya. Menyedihkannya seperti apa? Ya, tadi ilmu tauhid itu fardu ain, artinya harus diketahui oleh setiap muslim. Nah, kadang-kadang yang saya temukan di lapangan itu ketika sedikit menelisik masalah-masalah seperti ini tuh masih banyak ya yang saya temukan setidaknya itu para pelajar itu masih awam gitu ya, nggak tahu gitu tentang dasar-dasar tauhid gitu kan. Jangankan ke dalil ya gitu kan, ke poin-poin inti tauhid aja belum gitu. Apalagi kalau ditanya dalil aklinya atau dalil naklinya, wah itu udah nggak bisa gitu ya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua juga fenomena yang saya temukan ya, itu ternyata tantangan zaman. Nah, tantangan zaman yang dihadapi oleh anak muda itu sedikit banyak gitu kan dipengaruhi oleh tauhid gitu. Jadi ada yang mengeluh, Kak, saya nggak bisa nih masalah tauhid, tapi juga saya bingung belajarnya gimana ya. Jadi kan udah besar, nggak punya kesempatan belajar banyak, gitu. Akhirnya dia bingung. Kalau dia harus buka kitab langsung, misalnya termasuk kitab dasar, berat juga gitu ya. Nah, lihat terjemahan kitab aja juga sama, dia tuh bingung sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan buku ini juga bisa mengisi ruang-ruang itu gitu ya. Nah, itu jadi untuk mengisi itu. Bahkan ada beberapa anak muda ya, tanda petik ini itu ketika
yang dulu ketika bergaul sama saya itu bagus gitu ya. Ya bagus itu dalam artian pengetahuannya lumayan. Ketika mereka dah hadapi tantangan di kota, ternyata luar biasa ya pemikiran-pemikiran ateisme dan lain sebagainya itu merasuk gitu. Nah, karena dasar keilmuan tauhidnya kurang, akhirnya dia menjadi bingung. Bahkan ada sempat bertanya begini, ya, beliau sama seperti kita Muslim gitu ya. Tapi sempat bertanya, ya dia curhat gitulah sedikit gitu, bahwa dia udah lalai banget gitulah, lalai nggak. Pokoknya kewajiban-kewajiban fikih dasar itu udah hampir sering ditinggal gitu ya. Ditinggalnya itu bukan karena tidak sempat, tapi memang secara pemikiran menurut dia udahlah ini nggak banyak menolong dan seterusnya gitu. Nah sampai dia juga mempertanyakan gitu kan aspek ketuhanan itu. Betul nggak sih Tuhan itu ada dan seterusnya. Nah, akhirnya saya wah ini untungnya gitu ya beliau masih ya mau terbuka dalam arti akhirnya dari sana kita dialog juga gitu ya, dialog bagaimana gitu. Nah jadi intinya ilmu tauhid ini sangat penting untuk diketahui gitu ya, baik itu basicnya secara akliyahnya akal gitu ya, nah ataupun secara nakliyahnya baik itu dari Al-Quran dari Al-Hadis. Nah jadi tujuannya untuk masyarakat umum, target utamanya generasi muda, sehingga mudah-mudahan ini memang bisa memenuhi harapan-harapan tersebut gitu ya, harapan-harapan tersebut dari buku Ilmu Tauhid titik nol ini. Nah, harapan terbesar saya sih sebetulnya buku ini bisa didaras ya. Jadi kita bisa bahas mungkin saya nggak berharap banyak juga ya yang mau mengkaji. Misalnya cukup 10-20 orang kita bahas itu dari awal sampai dengan akhir. Itu sih harapan tertinggi saya atas buku ini gitu ya. Jadi bisa kita bahas tuh mungkin sampai berapa pertemuan gitu. Itu harapan saya mudah-mudahan lah ya siapapun itu nanti bisa memfasilitasi. Nah, kita masuk ke sedikit konten. Nah, buku ini sendiri sebetulnya terdiri dari 13 ya, 13 bab. 13. Nah, awalnya sih sebetulnya hanya 12 bab. Nah, tapi atas saran juga dari beberapa orang, akhirnya saya tambah, walaupun saran itu tidak saya masukkan gitu ya. Nah, kenapa saya tidak masukkan saran itu terutama berkaitan dengan bagaimana implementasi tauhid dalam kehidupan sosial ya, misal politik dan seterusnya gitu. Nah, kenapa saya tidak memasukkan secara detail gitu ya? Nah, karena saya khawatir ketika itu dimasukkan kajiannya menjadi terlalu berat. Nah, karena kajiannya menjadi terlalu berat, akhirnya orang, nah tadi nggak mau ya, atau nanti bukunya terlalu tebal. Orang kan kalau yang literasinya agak kurang itu kan lihat buku yang tebal itu bukan mau membaca gitu ya, tapi malah malas gitu, malah nggak mau menghindari. Beda kalau memang orang suka baca atau literasinya kuat, justru semakin tebal itu kan semakin menantang. Nah, buku ini kurang lebih terdiri dari 13 bab gitu ya. Kalau kita bagi sebetulnya terdiri dari tiga bagian. Bab 1 sampai bab 4 itu boleh disebut sebagai pengantar. Pengantar dalam artian tidak masuk ke jantung inti tauhid, tetapi ada beberapa poin yang memang perlu untuk diketahui dan ini seringkali juga menjadi masalah gitu ya. Nah, misal ya ini yang agak kalau kita bahas tauhid itu untuk kalangan tertentu suka muncul pertanyaan. Nah, ini misal ya ini contoh aja. Ini baunya Asy'ariyah misalnya atau Salafi ya. Nah, Ibnu Taimiyah misalkan. Nah, itu suka ada hal seperti itu gitu ya. Nah, atau misal kesalahpahaman ini pembagian tauhidnya itu tauhid 3 ya, ya versi Ibnu Taimiyah atau 20 ya, versi Imam Asy'ari misalnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kerap kali muncul di awal dan kadang-kadang kalau orang udah apa namanya? Tahu oh ini misalnya condong ke Asy'ari atau ini ke Salafi, nah, akhirnya ada kalangan tertentu kan yang langsung menghindari gitu ya. Nah, makanya saya tidak terlalu menonjolkan segi-segi perbedaan ya karena tadi saya berharap semua bisa menikmati buku ini kalangan ini gitu. Tapi kalaupun kita misalnya harus tegaskan, sebetulnya gampang saja jawabannya. Apakah dalam Islam ketika kita bicara tauhid bisa nggak keluar misalnya dari jalur Asy'ari atau jalur Salafi? Mau tidak mau tetap ada persinggungan kan? Jalur sanad keilmuannya tetap masuk ke sana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya di posisi tidak terlalu condong ke sana kemari, walaupun tentu saja karena tadi kita nggak mungkin keluar ya. Sama seperti kita bicara fikih, ya tetap kan secara metodologis kita masuk mengambil 4 madhab ataupun yang lainnya, walaupun bisa jadi mungkin ya misalnya sebagian kalangan ngambilnya sekedar bermadhab secara metodologis, diambil kaidah usul fikih dan seterusnya, tetapi bukan madhab qaulinya, bukan fatwanya.
Kalau di sebagian kan memang dua-duanya gitu ya, fatwanya diambil, kemudian juga metodologinya diambil. Nah, seperti itu. Jadi ya tadilah mudah-mudahan buku ini masuk untuk semuanya gitu ya. Tapi kalau bicara Asy'ari Salafi, nah tadi pertanyaan saya justru kalau ini agak mendalam, ya bisakah kita kalau membicarakan tauhid itu lepas dari keduanya? Nah, itu kan sulit juga gitu ya. Sulit juga gitu. Karena jalur tauhid sebagian, bukan sebagian, mayoritas ulama dunia kan masuknya ke sana gitu ya. Nah, jadi di bagian pengantar itu ada 4 bab. Yang pertama itu tentang ilmu tauhid. Saya bahas misalnya dari mulai definisi, kemudian nama-nama ilmu tauhid. Nah, itu yang paling basic banget ya. Yang paling dasar banget kita bahas itu untuk pengantar sebelum masuk ke hal selanjutnya. Nah, di bagian berikutnya, di bab kedua, saya bahas spesifik tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan seringkali juga menjadi pertengkaran ya, terutama di medsos. Ya, kata satu pihak, ya sayalah Ahlussunnah wal Jamaah, kata pihak lain, saya dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi masalah yang jadi bermasalah itu kadang-kadang mengeluarkan yang tidak seharusnya dikeluarkan. Ada Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kemudian dikeluarkan karena tidak termasuk kelompoknya. Nah, itu kan agak bermasalah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya bahas cukup panjang di sana gitu ya, bagaimana tinjauan para ulama terkait Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Nah, termasuk masalah-masalah, kalau kan masalah akidah itu kan terutama ya kalau bicara Asy'ari dan Salafi itu kan bicara juga tentang ayat sifat ya. Nah, beberapa ayat sifat. Nah, saya coba jelaskan di sana gitu ya. Itu pendirian saya yang menurut saya lebih aman ya daripada yang lain. Nah, itu. Jadi itu di bab 2 ya. Nah, di bab ketiga saya masuk ke pintu gerbang masuk Islam. Kajiannya sebetulnya tentang syahadat ya. Kajiannya tentang syahadat. Nah, bagaimana kajian tentang syahadat itu ya biasa ya, syarat, rukun dan seterusnya, tetapi di awalnya saya tegaskan. Nah, ini kan pemikir biasanya kalau bab syahadat ini masuk di pemikiran liberal ya. Jadi antara inklusivisme nah dan inklusivisme gitu kan. Jadi katanya kita terlalu tertutup, kemudian agama Islam ya, atau kemudian kita terlalu terbuka gitu ya. Nah, saya coba detailkan bahwa dalam poin tertentu ya, agama Islam itu sangat terbuka. Tetapi sampai batas mana kemudian keterbukaan itu gitu ya. Nah, maka saya penting dulu siapa sebetulnya yang wajib memeluk Islam itu. Nah, itu saya bahas dulu gitu ya. Sehingga nanti sekaligus kalau memahami bahasan itu kita juga bisa menjawab misalnya terkait, mohon maaf ini juga agak kontroversial ya walaupun tidak masuk bab akidah pokok tetapi juga kontroversial. Nah, bab pembahasan mukalaf itu akan nanti sedikit banyak bisa menjawab misalnya bagaimana status orang tua Nabi misalnya, itu kan yang jadi kontroversi itu. Yang satu berpegang pada ayat Al-Qur'an, yang satu berpegang pada hadis misalnya riwayat Muslim dan seterusnya. Nah, saya coba ya di sana walaupun saya tidak langsung gitu ya. Termasuk juga bagaimana misalnya ketika ada orang zaman sekarang ya udah dewasa misalnya, udah dewasa udah ya umur sekian gitu. Tapi di hutan sana dia nggak pernah mendengar Islam, kemudian menyembah patung atau menyembah batu dan seterusnya. Nah, bagaimana statusnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu di bab 3 itulah kalau itu bisa dipahami, saya kira jawabannya akan clear ya, akan jelas, tidak akan bingung gitu ya. Nah, seperti itu di bab ketiga. Nah, di bab keempat ya, saya bahas tentang keutamaan umat Islam. Walaupun ini secara umum ya. Jadi apa sih keutamaan umat Islam? Katanya umat Islam itu kan eh, unggul ya gitu. Nah, apa keunggulan-keunggulannya atau keutamaannya secara umum? Nah, itu saya bahas juga gitu ya. Itu menurut pendapat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Nah, dari beliau. Nah, itu. Jadi 4 bab pertama itu sebagai pengantar kajian memang tidak masuk ke jantung tauhid tapi sangat penting untuk diketahui. Termasuk di bab awal itu saya bahas juga beberapa kelompok ya. Ya, beberapa kelompok yang memang bukan dekat dengan Islam, termasuk aliran ya, aliran kalam. Untuk menyebut misalnya ada Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya. Saya juga coba jelaskan di sana gitu ya. Nah, insya Allah tidak masuk ke judgement gitu ya, bukan tidak mau, tapi ya bahwa ada judgement jelas, tetapi tidak, saya masuknya lebih ke menguraikan, minimal memahami dulu setiap golongan atau aliran. Nah, itu di bagian pertama ya, bagian awal bab 4 bab itu. Nah, masuk kemudian di bab selanjutnya dari bab 5 itu sampai dengan bab 11 itu saya membahas tentang rukun iman ya dari sisi dalil akli dan dalil naklinya. Saya coba pakai footnote, nah catatan kakinya ya. Misal ketika bicara malaikat, kemudian lain sebagainya nabi, nah itu di footnote-nya bisa dilihat gitu ya.
bisa dilihat ayatnya ayat mana, kalau misalnya hadisnya hadis mana gitu ya, atau misalnya dalil aklinya seperti apa. Nah, itu diuraikan. Ini penting karena kan sebetulnya rukun iman, nah sebagai bahasan pokok dari ilmu tauhid itu kan konsep metafisik ya, bukan konsep fisik. Konsep metafisik itu kan sesuatu yang istilah bahasa Quran atau bahasa Arabnya itu kan gaib ya. Gaib itu sesuatu yang ada, nah tetapi tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba gitu. Bahasa Indonesia kayaknya belum punya ya istilah, satu istilah misalnya ya. Nah yang ada tapi nggak bisa dilihat, nggak ada gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Quran kan gaib gitu ya, bahwa Allah itu ya gaib gitu kan. Kemudian malaikat dan seterusnya juga sama. Nah ini jadi tauhid ini terutama di rukun iman ini memang membahas tentang konsep metafisika di dalam Islam. Metafisika sesuatu yang memang ada tetapi kemudian tidak bisa dilihat, diraba dan seterusnya, tetapi bisa divaliditas. Nah, artinya bisa kita percaya. Jadi sesuatu yang ada tapi tidak terlihat itu tidak bisa kita tolak semuanya, tidak bisa kita terima semuanya. Nah, untuk menerimanya harus ada dalil yang jelas. Nah, dalil apakah dalil akli ataupun dalil nakli. Tentu saja ya dalil nakli yang menjadi patokan. Jadi dalil nakli kemudian nanti dalil aklinya masuk. Jadi tetap ya dalil nakli itu menjadi dalil pokoknya ya. Walaupun nanti didukung juga oleh akal. Nah, didukung juga oleh akal. Nah, itu di bagian kedua itu. Jadi saya bahas dari mulai iman kepada Allah gitu ya, pada malaikat, kemudian kitab-kitab, nabi dan rasul, hari akhir juga qada qadar. Nah, selain rukun iman, nah saya juga bahas su'bul iman ya. Su'bul iman itu kan cabangnya iman, ada 77 cabang. Itu saya ambil memang dari kitab Qatrul Bais ya yang pernah saya kaji, itu kan 77 cabang iman. Nah, ini saya tekankan juga ya. Kenapa? Karena selain kita harus mengetahui, mengimani dan menguatkan yang pokok-pokok tadi, nah kita juga sebagai seorang muslim baiknya memang mengamalkan cabang-cabang iman itu gitu ya. Mulai dari misalnya menghormati orang tua, silaturahmi, bertamu dan seterusnya gitu ya. Karena itu menjadi sangat penting gitu ya. Akidah kita menjadi baik, nah itu kan bentuk yang paling real itu terlihat di dalam akhlak ya, di dalam perilaku kita, dalam akhlak moral kita sehari-hari. Nah, makanya antara bahasan tauhid rukun iman dengan cabang iman itu sebetulnya nggak boleh dipisahkan. Maka saya coba disatukan di sana gitu ya, supaya bisa kita amalkan apa saja poin-poin cabang iman itu yang perlu kita perhatikan, kemudian perlu kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bagian ini juga saya coba implementasinya ya. Misal iman kepada Allah bagaimana implementasinya, kemudian iman kepada malaikat apa implementasi dampaknya ya. Dampak kan orang itu bertindak berdasarkan apa yang dia yakini dan dia pikirkan ya. Nah, semua yang kita lakukan itu kan berdasarkan pikiran. Kita menganggap sesuatu baik itu karena menurut pikiran kita itu baik. Nah, kita menganggap sesuatu itu buruk atau melangkah itu tidak mau melangkah ke sana itu karena misalnya beranggapan buruk gitu ya. Nah, jadi keyakinan pikiran itu menjadi sangat pokok gitu ya. Nah, orang mau melangkah itu pasti didahului sebetulnya oleh pikiran. Nah, maka perlu sekali untuk mengetahui keyakinan-keyakinan ini dengan baik. Nah, maka supaya orang awam ya, orang awam bisa lebih praktis mengamalkannya. Nah, saya di setiap bagian akhir dari pembahasan bab ini, saya coba cantumkan beberapa poin contoh implementasi misalnya dari setiap rukun ya, rukun iman, rukun Islam dan rukun iman, iman kepada Allah, kemudian kepada Nabi dan seterusnya. Nah, itu ya, dicoba dicantumkan supaya apa? Supaya kita istilahnya tidak cenderung sekadar teori ya. Oh, ini cuma konsep aja enggak ya. Ini ada aplikasinya sederhana yang bisa kita implementasikan. Nah, itu bagian yang kedua ya, yang merupakan pokok daripada buku ini sebetulnya ya. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir itu satu bab ya. Ini sebetulnya juga usul Ustadz Robiul ya. Akhirnya saya tambahkan Ustadz ya. Jadi tentang fungsi tauhid ya dalam kehidupan sehari-hari ya dengan meminjam tadi konsep Ismail Al-Faruqi ya. Nah, yang itu tauhid it's implication ya. Porting and itulah ya, yang bahasa Inggris juga saya adanya itu. Nah, itu coba saya ringkaskan gitu ya. Nah, tapi tidak saya eksplorasi lebih jauh karena tadi ya ini tujuannya untuk lebih kepada keimanan dan ketauhidan gitu ya. Nah, jadi saya berharap kalaupun mau kayaknya harus bikin yang kedua ya, mungkin jilid keduanya yang lebih spesifik bagaimana
tauhid dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam konsep tadi politik dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Saya khawatir tidak memasukkan terlalu dalam karena tadi takut kajiannya menjadi terlalu berat ya, menjadi terlalu berat akhirnya tidak mau. Tapi nggak apa-apa saya cuplik. Makanya mungkin kalau untuk pembaca yang awam, bab ini bisa jadi di apa namanya agak dipinggirkan gitu ya. Nggak dibaca juga oke lah gitu kan, karena babnya memang tadi gitu ya, ke bab yang agak berat istilahnya kan agak lumayan gitu ya, agak lumayan. Jadi bab terakhir itu saya beri judul Tauhid sebagai dasar kehidupan umat Islam. Nah, itu ada 3 subbab. Yang pertama itu tentang apa namanya? Islam sebagai agama dan peradaban. Nah, ini kan yang menjadi topik menarik gitu ya. Sekarang itu kan muncul banyak ya gugatan terutama dari ateisme dan lain sebagainya itu yang menganjurkan bahwa ya agama ini bersifat privat gitu ya, bersifat pribadi. Jadi kalau Anda bicara ekonomi, udahlah nggak usah bawa Islam gitu kan. Kalau Anda bicara politik, ya udahlah nggak usah bawa Islam gitu ya. Nah, pertanyaannya kan apakah mungkin dalam agama Islam itu Islam tidak dibawa dalam aspek-aspek tadi ekonomi, politik, sosial dan seterusnya gitu ya. Itu sulit ya dalam Islam. Mungkin, saya nggak tahu ya, karena saya tidak punya otoritas di agama yang lain. Kalau agama lain saya tidak tahu, mungkin setahu saya memang yang ya itu ya tidak sekomplit kita gitu ya. Kalau dalam Islam tidak mungkin gitu ya, sosial politik dan seterusnya itu dilepaskan dari konsep agama Islam. Dan kalau bicara peradaban, tauhid itu adalah inti dari peradaban. Jadi orang membangun dalam Islam itu kan membangun peradaban itu dari tauhid ya, dari ilmu tauhid. Ya, makanya dulu Prof Hamid itu pernah bilang ketika beliau cerita ya kuliah di Malaysia gitu kan, mari kita bahas konsepsi apa namanya ekonomi berdasarkan agama masing-masing. Nah, kata Prof Hamid itu ya, Prof Hamid Fahmi Jarkasi. Yang lain nolak, no katanya ya, nggak mau. Kenapa ya? Bukan mungkin ya, sulit gitu ya. Bagaimana konsep misalnya ekonomi menurut agama Hindu misalkan atau Buddha atau yang lain gitu ya. Nah, kalau kita kan jelas ada ekonomi Islamnya, politik Islam dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu sebetulnya bukan bukti ya, tapi nah itu ternyata mereka pun yang penganut agama itu sendiri pun ternyata kesulitan ya untuk bagaimana mengimplementasikan konsep dasar keimanannya itu di dalam konsep-konsep sosial ya tadi, politik, ekonomi dan seterusnya. Nah, jadi Islam itu harus kita tegaskan bahwa dia adalah agama sekaligus peradaban. Ini nggak bisa dipisah. Orang Barat kan selalu mengatakan, oke, kita terima Islam sebagai agama, ya, Islam sebagai din, tetapi tidak mau menganggap Islam sebagai peradaban. Nah, makanya dimusuhi gitu ya. Sekarang kan fenomena orang bicara politik di masjid diusir, kemudian bicara ya itulah ya, padahal udah biasa gitu kan, karena Islam itu ya the way of life gitu kan. Islam itu adalah world view, dia pandangan hidup, ya dia mempengaruhi aktivitas kehidupan. Nah itu. Jadi saya coba tegaskan. Termasuk juga di bagian itu saya menjawab sedikit banyak tentang apa sih perbedaan antara misalnya peradaban Islam dengan Barat. Jadi kan apa namanya Barat itu ketika maju itu terkenal dalam konteks ekonomi terutama itu kan terkenal dengan kolonialisme ya, kolonialisme. Di Indonesia kan dulu datang Spanyol, kemudian apa namanya Belanda dan seterusnya. Mereka datang ke kita menjajah. Nah, mereka kemudian mengeruk kekayaan kita ya, bangsa kita kemudian kembali ke negaranya. Nah, tuduhan Barat bahwa Islam agama penjajah, kan ada tuh bukunya ya, Islamic Invasion, jadi invasi katanya kan penjajah, itu sebetulnya tidak terbukti di dalam sejarah. Kenapa? Karena umat Islam itu ketika datang ke suatu daerah, kemanapun ya, ke Mesir, ke Indonesia, kemanapun, tidak pernah ada ceritanya umat Islam itu mengambil kekayaan negara tersebut, kemudian membawa pulang ke Mekah atau ke Madinah. Tidak ada ya. Orang Islam datang ke Spanyol, membangun peradaban di sana. Tidak pernah kembali lagi ke sana. Datang ke Indonesia, membangun peradaban di Indonesia. Tidak pernah membawa kekayaan ke sana gitu kan, ke Madinah ataupun ke Mekah. Nah itu sebetulnya bukti bahwa agama Islam itu bukan agama penjajah gitu ya. Justru agama Islam itu adalah agama yang menghidupkan peradaban di. Nah maka ada satu ayat menarik kan di surat Ibrahim itu ya tentang bagaimana tauhid itu ya diibaratkan sebagai pohon yang baik gitu kan. Nah akarnya itu kan sabit ya. Jadi menancap ke tanah, kemudian cabangnya sampai ke langit, kemudian memberi buah gitu kan, memberi makan. Nah, itu perumpamaan bahwa ya itulah Islam gitu ya. Jadi dengan ketauhidan gitu kan, umat Islam itu datang ke banyak negara,
kemudian membangun peradaban di sana. Nah, kemudian mengembangkan di sana tidak pernah kembali lagi. Jadi Islam itu membangun bukan menjajah. Beda dengan tadi sifat. Nah, itu saya coba cuplik di sana gitu ya. Jadi kalau ada orang masih berpandangan setelah baca buku ini misalnya bahwa Islam itu penjajah, itu menurut saya salah paham ya. Oke, saya izin dulu minum. Nah, seperti itu. Nah, baru di bagian terakhir, bagian ketiganya, ya setelah saya bahas kemudian Islam sebagai agama peradaban, kemudian membedakan sedikit antara peradaban Islam dan peradaban Barat, gitu kan. Nah, baru saya bahas itu fungsi dan peran tauhid dalam kehidupan sehari-hari dengan meminjam tadi teorinya Ismail Razi Al-Faruqi gitu ya. Saya bahas kan kurang lebih 14 itu kan sesuai dengan babnya, dari mulai Islam sebagai pengalaman keagamaan, kemudian Islam sebagai tauhid ya sebagai intisari Islam, kemudian tauhid sebagai pandangan hidup ya worldview, kemudian tauhid sebagai prinsip sejarah dan lain sebagainya. Nah, itu juga saya cuplik di sana ya sekadar untuk mengetahui bahwa oh iya nih bahwa Islam itu adalah agama dan peradaban, artinya dari tauhid itulah kemudian kita bisa bicara banyak hal. Kita bicara sosiologi, kita bicara ekonomi. Dasarnya adalah tauhid gitu ya, seperti itu. Tapi penekanannya bukan pada konsep peradaban kalau buku ini kan, tapi untuk menguatkan dulu bagaimana konsep tauhidnya ya. Jadi mudah-mudahan lah ya nanti muncul jilid keduanya yang lebih spesifik bagaimana ke konsep peradabannya ya, yang lebih mudah-mudahan, saya belum bisa tahu nih, mungkin harus ya nanti mengeksplorasi lagi kemudian melihat seperti apa. Tapi buku ini jadi tidak fokus ke sana, hanya mencuplik saja di bagian akhir gitu ya. Karena inti daripada buku ini tadi untuk menguatkan akidah kita ya, untuk mengetahui dalil akli dan dalil naklinya. Karena kan kalau kita lihat para ulama ya di cabang tauhid itu kan terjadi perdebatan ya. Para ulama itu berbeda pendapat. Bagaimana sih orang yang bertauhid, kita mengaku nih beriman kepada Allah, tetapi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kenabian dan seterusnya, tidak tahu konsep-konsep pokoknya. Sebagian kan mengatakan bahwa keimanannya itu ya itu iman taklid namanya kan. Iman taklid seperti itu tidak sah katanya. Sebagian menganggap sah gitu kan. Nah, tetapi bagi mereka yang mampu berpikir, nah seperti kita yang masih punya tenaga, masih mampu mengkaji dan seterusnya, nah itu kan tetap dibebankan wajib supaya mengetahui hal-hal tersebut gitu ya. Nah, jadi yang mudah-mudahan dengan membaca buku ini kemudian kita menjadi lebih tahu tentang dalil akli dan lebih tahu tentang konsep-konsep ketauhidan. Nah, kita menjadi masuk bukan lagi minimal iman taklid ya, tetapi sudah masuk ke lebih tinggi lagi gitu kan, harapannya seperti itu. Walaupun tadi ya iman taklid pun dibela oleh sebagian ulama akidah bahwa itu adalah tetap sah gitu ya, tetapi ya kita harus beranjak lah, mumpung kita kan masih muda, masih punya tenaga dan seterusnya. Nah, barangkali cuplikan atau highlight konten buku ini seperti itu kurang lebih. Jadi insya Allah kalau kita memang bisa memiliki buku ini, membaca buku ini, saya kira untuk tauhid-tauhid dasarnya itu sudah bisa tercukupi ya, tercukupi. Walaupun tentu kalau kita ingin pengetahuan yang lebih lanjut sangat tidak memungkinkan gitu ya. Karena ini memang sangat dasar gitu ya. Bagi mereka yang pernah pesantren, nah di pesantren itu pasti sangat akrab dengan bahasan-bahasannya. Karena saya juga ambil dari kitab-kitab dasar sebagian gitu ya. Walaupun saya tambah dari juga sumber-sumber yang lain. Nah, seperti itu. Ya, itulah kurang lebih pokok-pokok daripada buku ini ya. Saya kira untuk materi seperti itu dulu. Saya harap memang bisa lebih dilanjutkan ke diskusi ya. Diskusi supaya kita bisa bisa saling berbagi satu sama lain gitu ya, satu sama lain. Nanti kalau ya mudah-mudahan kalau nanti ada pertanyaan, kalau saya nggak bisa jawab juga saya mohon maaf ya, mungkin kapasitas saya belum, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi supaya lebih dapat pencerahan gitu ya, seperti apa. Mungkin saya bisa belajar juga dari Bapak Ibu ya, para audiens yang terhormat juga ya. Satu sisi lain juga mudah-mudahan saya juga bisa lah ya untuk malam ini tuh memberikan semacam ya rangsangan ya bahwa yuk harus nih kita belajar tauhid supaya dari sana kita juga bisa belajar bagaimana ke implementasinya, termasuk bagaimana nanti ke konsep sedikit banyaknya tentang peradabannya. Barangkali sementara itu dulu Ustadz ya, mudah-mudahan bisa dilanjut ke diskusi ya, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator.
Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Hobi Yelpis atas pembahasannya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sudah ada masuk di kolom chat. Namanya Alpui. Beliau bertanya, bagaimana pengaruh tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin bisa jelaskan Ustadz. Oh iya. Oke. Ini yang masuk ke kolom chat ya. Nah, Iya, Pak Ustadz. bagaimana pengaruh tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya jelas ya, bahwa tauhid itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalau kita bicara ke belakang dulu ya, bagaimana Nabi dan para sahabat itu kan ketika dulu Nabi Islam hadir ya di Mekah dan Madinah, itu kan bukan negara yang maju ya. Ini tanda petik maju itu, karena maju kalau bicara konsep peradaban antara Islam dan Barat berbeda ya. Nah, kan zaman jahiliyah ya terkenalnya. Jahiliyah bukan berarti bodoh dalam arti tidak mengenal teknologi, ilmu pengetahuan, tidak ya, tetapi kerusakan moral, akhlak dan seterusnya itu luar biasa gitu kan pada zaman itu. Nah, ketika Islam datang, kan Nabi membawa pencerahan, itu bisa membangun peradaban, itu kan bukan dari situasi yang sudah ya bukan situasi yang mudah gitu ya. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana perjuangan Nabi gitu ya, dari mulai mencari pengikut dan seterusnya, itu kan luar biasa gitu ya. Nah, apa yang membuat Nabi kemudian atau para sahabat kemudian bisa membangun peradabannya, yaitu basisnya tadi dari ilmu tauhid gitu ya, dari keimanan mereka gitu kan, dari ketauhidan mereka. Makanya kan banyak juga kisah pada saat itu bagaimana ya sekalipun nyawa jadi taruhannya, nah, untuk menyebut misalnya kisah Bilal ya. Nah, bagaimana kan Bilal bin Rabah sudah sangat terkenal gitu kan, beliau dipaksa untuk tidak mengakui keislamannya, kemudian badannya itu kan ditumpuk ya oleh batu, kemudian disiksa dan seterusnya, tapi mereka tetap mempertahankan. Nah, jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Semakin kuat ilmu tauhid, nah ini tanda petik ya, awas. Semakin kuat ilmu tauhid bukan malah menjadi teroris. Nah, ini awas, salah itu ya. Nah, jadi semakin kuat ilmu tauhid itu, nah maka dia akan semakin soleh sebetulnya dalam Islam itu. Maka orang yang mau berjihad, mau berperang ya, jihad dalam pengertian perang. Kalau jihad dalam pengertian modern kan lebih luas lagi gitu kan. Mau berperang demi membela agama, mau rela mati, itu kan demi tauhid gitu kan. Nah, karena mereka yakin bahwa itulah jalan kebenaran, itulah jalan keselamatan. Kalau kita yakin bahwa kalaupun harus mati tapi selamat, pasti ditempuh. Nah, jadi tauhid itu jelas pengaruhnya sangat penting gitu ya. Orang sampai rela mati hanya karena tauhid, itu kan luar biasa gitu ya. Nah, jadi itu pengaruhnya itu sangat besar sekali gitu. Jadi kalau kita kalau seorang itu tauhidnya makin kuat, makin bagus, nah maka dia akan semakin soleh, dia akan semakin bagus dalam kehidupan sehari-harinya, gitu ya. Sebaliknya kalau tauhidnya bermasalah dalam artian tauhidnya ya pemahamannya keliru dan seterusnya, nah itu perilakunya juga sama keliru ya. Karena disadari atau tidak, ya setiap perilaku kita, ucapan kita itu berasal dari pikiran, nah dari pikiran kita ya. Jadi kalau pikirannya bersih, pikirannya bagus, nah maka tindakan kita pun akan bagus. Jadi pengaruhnya besar sekali tauhid itu. Jadi semakin bagus tauhidnya, akan semakin bagus orang itu akhlaknya, kehidupannya. Sebaliknya kalau tauhidnya bermasalah juga, nah itu akan bermasalah gitu ya. Jadi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Barangkali itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Baik, Pak. Baik, beliau juga bertanya, Pak, kapan ateis muncul? Mengapa bisa ada ateis? Mohon penjelasannya, Ustaz. Wah, oke ya. Kapan ateis muncul ya? Nah, gini ya, fitrah manusia. Nah, fitrah ini kalau fitrah dalam artian kayak manusia itu kan membutuhkan sesuatu ya yang dia merasa bahwa dia tuh punya keterbatasan dan ada sesuatu di luar dirinya gitu ya. Nah, itu sebetulnya diakui oleh semua orang. Jadi fitrah manusia itu memang bertuhan ya. Fitrah manusia itu bertuhan. Nah, ateis itu kan kalau kita definisikan sehari-hari itu kan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan gitu ya. Nah, itu definisi yang paling umum, walaupun sebetulnya mereka tuh bukan tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi mereka menolak konsep Tuhan yang ada di agama ya. Mereka menolak konsep ketuhanan Islam, mereka menolak konsep ketuhanan dalam agama apapun ya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Pada saatnya seperti itu. Tetapi bahwa mereka tanda petik ya mengakui ada sesuatu di luar lain yang kita sebut Tuhan, itu sebetulnya iya.
Nah, jadi sebetulnya orang tidak bisa berlari dari Tuhan, ya. Ketika kita mengatakan siapa yang menciptakan alam ini, ya kita tegas menjawab bahwa ini adalah ciptaan Allah. Orang ateis karena mereka tidak percaya terhadap konsep Tuhan, maka dia akan menuhankan yang lain. Apa? Proses misalnya. Oh, alam ini terjadi dengan evolusi misalnya kan, atau dan lain sebagainya. Nah, secara tidak langsung tetap mereka pun menuhankan dalam konsep yang lain. Itu ya. Jadi ateis itu mengingkari Tuhan yang ada dalam konsep agama, tapi sebetulnya tadi karena fitrah manusia adalah bertuhan, maka sebetulnya orang tidak bisa lari dari konsep ketuhanan itu sendiri. Jadi tetap ada pengakuan adanya Tuhan. Hanya tadi kalau Tuhan agama tidak diakui berarti Tuhan yang lain. Nah, kapan munculnya ateis? Nah, kalau persis secara historisnya saya tidak tahu ya kapan ateis. Tapi kemungkinan ateis itu muncul ya sama tadi berbarengan dengan munculnya agama-agama gitu ya, munculnya agama-agama. Nah, kan seperti itu. Jadi apa namanya? Agama Islam kan lahir gitu kan. Nah, ketika apa namanya? Diturunkan ya. Sorry, agama Islam itu kan sebetulnya konsep keimanannya itu kan diturunkan sejak Nabi pertama ya, sejak Nabi Adam sampai dengan ke sini gitu ya. Walaupun yang berbeda itu konsep syariatnya ya. Makanya dalam sejumlah ayat pun disebutkan kan bahwa Nabi Ibrahim dan lain sebagainya juga membayar zakat. Tapi bagaimana konsep zakatnya? Apakah sama dengan kita? Ya itu kan tidak ya. Setidaknya itu yang saya baca dari bukunya Syekh Yusuf ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi gitu. Bahkan kan ketika era Nabi pun konsep zakat itu 2 kali ya. Kalau konsep Mekah wajib misalnya ya, zakat tapi belum ditentukan tuh berapa nilainya. Nah, baru setelah di Madinah ditentukan berapa nilainya gitu ya. Nah, itu sekadar contoh. Jadi pada dasarnya ketuha apa namanya para nabi semuanya itu kan membawa ajaran Islam gitu ya. Konsep tauhidnya sama, hanya syariat dan lain sebagainya itu yang berbeda. Nah, kayaknya ini saya sekali lagi belum tahu jawaban pastinya. Ateis itu muncul tadi dengan seiring dengan adanya apa namanya agama-agama itu muncul dengan sendirinya gitu ya. Nah, tapi menurut saya poinnya bukan ateis itu kapan munculnya ya, tetapi yang sekarang justru menjadi tantangannya zaman sekarang itu dengan era kecanggihan teknologi modern dan lain sebagainya, itu ateisme itu justru semakin tersebar luas ya, semakin mudah. 2 tahun terakhir, kalau saya tidak salah baca, itu kan ini ditulis oleh Ustadz Adian Husaini, kemudian sama siapa itu di salah satu jurnalnya, beliau mengatakan di Indonesia itu jumlah ateis itu sudah 2% menurut statistik ya. 2% berarti kan kalau kita anggap 270 juta, nah itu kan berarti sekitar ya 6 jutaan lah ya kurang lebih. Itu statistiknya. Jadi besar dan menariknya ternyata itu mayoritas yang ateis itu adalah S1 S2. Nah, jadi yang memang dia punya pemikiran seperti itu gitu ya. Jadi kalau sejarah ateis ya mungkin nanti bisa kita kaji bersama ya kapan muncul tepatnya. Tetapi bahwa ateisme itu akan selalu ada di setiap zaman menurut saya karena dia menjadi tantangan bagi kaum beragama ya. Jadi ateis itu kan tantangan bagi kita semua gitu kan. Pergulatan antara ateisme. Jadi kalau kita mengajak orang itu untuk beragama, ateisme kan mengajak orang untuk meninggalkan agama gitu ya. Jadi mungkin sejarah lahirnya ateisme itu sama dengan sejarah lahirnya agama-agama di dunia. Barangkali seperti itu ya untuk kapan lahirnya ateisme ya. Baik, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ustadz kita pada malam ini. Kepada tim redaksi Kuliah Islam, silakan. Baik, Saya tanya aja lah. ya silakan Oke. Mas Robi. Ini ya, sekarang ini kan kita ada fenomena mengkafir-kafirkan di kalangan kelompok Muslim sendiri begitu. Kalau untuk non-Muslim kan ya sepertinya mayoritas sudah clear lah ya, tidak ada perbedaan pendapat gitu ya. Walaupun mungkin sebagian kecil ada perbedaan pendapat soal kafirnya non-Muslim. Nah, tapi kadang yang sekarang jadi masalah itu soal saling mengkafirkan antara sesama Muslim sendiri. Nah, di buku itu kan ada bahasan tentang pembatal syahadat itu ya. Nah, menurut Ustadz sendiri sebenarnya batasannya itu seperti apa gitu ya? Apakah kita boleh mengkafirkan sesama Muslim? Kalau memang kafir itu sudah, kalau seperti apa?
kalau yang salah itu ketika kita mengkafirkan sesama muslim itu seperti apa gitu. Nah, terima kasih. Baik, Baik, terima silakan. ya. Terima kasih pertanyaannya. Luar biasa ya. Nah, memang begini ya. Itu fenomena yang sekarang mungkin juga sama ya, di sebelum-sebelumnya juga ada ya fenomena seperti itu. Jadi kita ini sesama muslim kok saling mengkafirkan gitu ya. Padahal kan ya sesama muslim kok bisa-bisa seperti itu. Eh kan agama kita ya, agama Islam itu kan punya pokok ya, prinsip-prinsip usul ya. Usul itu sebenarnya bukan hanya ada di dalam ilmu tauhid, tetapi juga ada di dalam ilmu syariat ya, ilmu syariat dan lain sebagainya. Misal kalau untuk ilmu tauhid jelaskan bahwa Tuhan kita adalah Allah, kemudian malaikat itu ada dan seterusnya. Itu di dalam ilmu tauhid. Misal di dalam ilmu syariat kan, di dalam ilmu fikih itu kan sholat wajib itu 5 ya. Nah, sholat duhur, asar, maghrib dan seterusnya gitu ya. Itu wajib dan disepakati. Artinya kalau orang mengingkari hal-hal yang pokok itu, nah maka sebetulnya dihukumi oleh para ulama itu kafir gitu ya. Dihukumi artinya secara tidak langsung dia telah mengambil kekafiran. Tapi kita nggak boleh tuh, Anda kafir dan seterusnya. Nggak boleh seperti itu. Bahwa dia telah melanggar batasan, iya. Gitu ya. Tapi bukan tugas kita untuk menjudgment gitu ya, menjudgment mereka. Tetapi justru harus diajak oleh kelembutan. Karena kan kalau sifat hubungan ya, dalam konteks dakwah, kan kita dakwah tuh sesama, itu kan prinsip yang harus ditonjolkan itu adalah akhlak. Bahwa jelas statusnya bahwa saudara ini sebetulnya melanggar ya yang pokok nih, yang orang sudah tidak beda pendapat ya, yang sudah ijma semua hal, semua segala zaman para ulama. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kalau di perkara-perkara pokok memang tidak boleh berbeda pendapat, kita tidak boleh. Tetapi sekalipun misalnya ada orang yang tadi mengingkari, kayak misalnya mengingkari wajibnya sholat dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat secara hukum dia sudah masuk ke wilayah kekafiran. Ya, karena mengingkari sesuatu yang pokok yang sudah dijelaskan. Nah, tetapi kita tidak boleh dalam artian melisankan Anda kafir dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Nah, itu jadi batasannya memang harus ke pokok. Nah, yang menjadi kekeruhan di kita adalah orang itu tidak bisa membedakan ya, terutama yang suka saling mengkafirkan itu, antara perkara yang pokok dan yang bukan. Nah, itu dicampur-campur ya. Yang pokok berarti kan harus sama semua, nggak boleh ada perbedaan. Nah, yang cabang itu ada perbedaan. Nah, jadi yang jadi masalah adalah ketika cabang dianggap pokok, nah itu kan bermasalah. Misal masalah yang ya cabang ya, cabang itu kalau di akidah mungkin seperti tafsir ayat sifat itu kan sebetulnya bukan pokok ya, tapi ke cabang gitu ya. Bahwa misalnya yang satu mau takwil misalnya ya dengan batasan tertentu, oke. Yang lain misalnya mau tafwid, ya silahkan gitu ya. Nah, itu menurut saya tidak boleh ya sampai derajat sampai saling mengkafir-kafirkan satu sama lain gitu ya. Untuk di perkara cabang. Jadi memang harus didudukkan dulu. Ini kita berbeda pendapatnya di wilayah mana? Apakah di wilayah pokok yang sudah ijma ya, yang orang yang sudah sama semua pendapatnya, atau di wilayah yang berbeda. Nah, itu kekeruhan-kekeruhannya gitu ya. Kalau orang sudah bingung membedakan, otomatis kita akan saling mudah mengkafirkan satu sama lain. Sesuatu yang harusnya tidak boleh saling mengkafirkan justru malah kita lakukan di sana. Nah, jadi kata kuncinya kalau kita mau menghindari itu ya saling mengkafirkan itu, memang harus diketahui dulu ini kita beda pendapat di wilayah mana. Makanya kalau ada perbedaan pendapat, saya suka ingin menegaskan seperti itu. Yo, oke, kita mau diskusi nih, silahkan misalnya. Tapi wilayah apa? Oh ini. Kalau ini wilayahnya nanti dijelaskan dulu. Oh ini wilayah cabang misalnya. Oke, berarti nanti apa konsekuensinya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fenomena saling mengkafirkan itu selain dari kekeruhan tadi faham ya, orang tidak membedakan pokok dan cabang, itu juga karena tadi gitu ya, mungkin terlalu juga bersemangat gitu kan, terlalu bersemangat. Walaupun dia misalnya sudah melanggar nih hal yang pokok. Nah, bukan tugas kita mengkafirkan dia, tapi justru mengajak dia kembali. Paham Anda ini salah nih. Yuk kita kembali lagi gitu kan. Bukan malah kita kafirkan gitu ya. Jadi sesama muslim itu kita nggak boleh mengkafirkan sekalipun ya dia sudah melanggar yang pokok gitu kan. Tugas kita justru mengajaknya, mengingatkannya dan menasehatinya gitu ya. Jadi sesama muslim itu nggak boleh mengkafirkan sekalipun udah jelas tadi ya. Oh ini misalnya tadi mengingkari sholat wajib. Boleh nggak kita langsung katakan, oh Anda kafir nih.
nggak boleh seperti itu ya. Tapi Anda ini pahamnya kurang bagus tuh, salah gitu ya. Sholat itu wajib gitu ya, nggak boleh ada ingkari gitu, karena dosanya besar bahkan sampai derajat kafiran. Jadi kita nggak boleh menuduh orang lain kafir gitu ya, walaupun tetap, kalaupun harus kita lihat jelas kan, oh ini sebenarnya statusnya Anda sudah keluar nih sebetulnya, tetapi tidak boleh kita tuduh dia kafir atau lain sebagainya. Nah, karena itu bermasalah dalam konteks dakwah. Jadi kalau dalam konteks dakwahnya kita mengedepankannya akhlak gitu. Walaupun tetap kalau ditanya statusnya, misal ada yang bertanya, ini gimana nih? Saya tidak yakin nih sholat itu wajib. Nah, secara status Anda ini bahaya gitu ya, sudah melanggar ijma dan itu menurut para ulama bisa sampai kafir. Tapi nah itu jadi diperbaiki seperti itu. Jadi batasannya adalah yang pokok-pokok gitu ya, yang pokok-pokok yang sudah tidak pendapat. Misal wajibnya sholat kalau dalam syariat, kemudian wajibnya puasa gitu ya. Nah, kan makanya dosa pikiran itu bisa lebih besar daripada dosa perbuatan. Contoh begini, ya, saya misalnya tidak berzina ya. Nah, tidak berzina. Tetapi misalnya saya mengatakan, oh zina itu boleh kok. Nah, itu dosanya lebih besar daripada orang yang zina itu sendiri. Nah, karena dia jelas menghalalkan yang haram. Nah, itu bisa sampai derajat kafir dihukuminya gitu ya. Itu. Tapi tadi tidak boleh kita katakan, oh Anda sudah kafir nih karena mengatakan seperti itu. Tidak ya. Kita ajak saja dengan akhlak yang baik supaya mereka ikut lagi gitu ya. Bukan urusan kita untuk menghukuminya, walaupun kita tahu hukumnya. Seperti itu ya, kurang lebih jawaban saya ya. Jadi harus didudukkan dulu tuh, mana perkara cabang, mana perkara itunya. Seperti itu. Baik, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan kembali. Baik, menunggu ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali, saya akan mengajukan pertanyaan Pak Ustadz. Oh, silakan. Kita saat ini kan dihadapkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai salam lintas agama yang haram gitu. Sementara itu ada pihak yang membolehkan dengan alasan toleransi. Apakah ya pihak yang membolehkan ini bisa dikategorikan cacat tauhidnya dan mesti belajar kembali tauhid 0.0 ini? Demikian. Ya, terima kasih. Ini masalah yang hangat gitu ya, yang sangat hangat. Sebetulnya kalau saya ingat saya nih soal salam lintas agama, agak lupa ya. Takutnya kebalik sama mungkin yang pernah dulu dibahas sama MUI itu yang udah lama, oh mungkin doa ya, doa bersama lintas agama kalau nggak salah. Mungkin yang sekarang kan salam ya. Nah itu kan sebetulnya kalau kita lihat MUI, itu memang kan jelas gitu ya, MUI itu. Setahu saya belum baca yang fatwa terbarunya gitu ya. Tapi setahu saya sikap MUI itu kan kalau dimasukkan ke aliran pemikiran itu kan konservatif ya. Ya seperti kita lah. Saya mungkin termasuk konservatif mungkin ya. Konservatif dalam artian ya seperti itu gitu kan, tidak terlalu progresif sampai melanggar batas tertentu. Itu kan jelas gitu ya. Nah, tapi wilayah ini setahu saya itu tidak masuk ke dalam wilayah pokok. Artinya tidak sampai derajat kafir dan seterusnya gitu ya, bahwa misalnya statusnya ya haram, nggak boleh. Nah, itu kan seperti itu. Tapi ini ya saya tegaskan dulu, ini setahu saya bukan masuk ke wilayah pokok gitu ya. Nah, tetapi memang pendapat yang dikukuhkan, pendapat yang paling kuat itu setahu saya memang tidak boleh ya, tidak boleh. Karena tadi pengakuan-pengakuan seperti itu ya, sama mungkin seperti kasus Natal yang itu udah hampir setiap tahun muncul gitu kan. Nah, sebagian ada yang membolehkan, tapi kan itu sebagian disinyalir bahwa ketika kita mengucapkan seperti itu seolah-olah ada pengakuan, walaupun kata yang yang setuju, enggak kok, saya cuma sekedar bicara aja tapi enggak mengakui. Ya itu biasa, tapi ini bukan masalah ke pokok gitu ya. Tapi kalau saya lebih menguatkan kepada ya kita tidak perlu lah ya seperti itu, tidak perlu melakukan hal seperti itu. Karena itu bukan berarti kita jadi enggak toleransi, enggak ya, karena mereka pun sama lah, sama punya pandangan-pandangan seperti itu, punya pandangan, maksudnya punya pandangan inklusifisme ya kalau kita sebut. Nah kan seperti itu. Jadi nggak perlu menurut saya gitu ya. Jadi saya memang lebih condong juga ke dalam banyak hal itu memang hampir sama dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh MUI ya gitu. Tapi perkara ini tidak perlu menurut saya dibesar-besarkan, dalam artian tidak mau sampai derajat kafir dan sebagainya, enggak ya. Karena ini hanya bagian daripada perkara cabang ya, perkara cabang. Nah, tapi ya itulah, di kita selalu kontekstual ya sekarang itu. Jadi kadang-kadang kalau yang sudah lama, bukan lama ya, udah cukup lama jadi pemerhati di medsos dan sebagainya, kita udah bosan nih kalau menghadapi bulan apa, oh ini masalah muncul gitu kan. Akhirnya
kontraproduktif gitu ya. Hal-hal lain yang lebih urgent akhirnya kita ketinggalan ya. Barangkali itu jawaban saya ya. Saya mudah-mudahan tidak puas, jadi nanti bisa kita kaji bareng-bareng. Baik. Baik, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, menunggu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya akan kembali mengajukan pertanyaan, Pak. Mengenai tauhid dalam buku ini, tauhid yang mungkin lebih spesifik, bisa dijelaskan tauhid yang bagaimana yang dimaksud? Apakah tauhid di sini maksudnya kita mengakui semua Tuhan adalah sama gitu, baik Tuhan yang bukan Islam juga sama juga, itu disebut sebagai tauhid? Karena ada yang kita sebut ulama menyatakan bahwa semua agama samawi itu, baik Kristen, Yahudi, Islam, itu juga agama tauhid gitu. Dia sebutkan. Jadi apakah yang dimaksud tauhid di sini adalah maksudnya semua Tuhan yang di luar Islam juga sama atau bagaimana? Oke, ya. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini harus flashback sedikit ya ke sejarah. Jadi secara historis, secara sejarah, tadi saya pernah cuplik juga di awal, semua nabi dan rasul, nah itu kan membawa ajaran tauhid yang sama ya, tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi untuk sekarang ya, Yahudi sekarang atau Kristen sekarang misalnya. Nah, itu kan dianggap dalam beberapa hal itu kan sudah keluar dari konsep awalnya. Kan kalau kita urut begini ya. Nabi itu kan ada dari tadi awal kemudian akhir. Nah, Nabi Muhammad itu kan penutupnya para nabi gitu. Nah, artinya pengikut nabi-nabi sebelumnya ketika hadir nabi berikutnya, nah dia harus ikut gitu ya ke nabi sebelumnya. Nah, dalam konteks tadi pengikut nabi Nabi Daud, kemudian Nabi Isa gitu kan. Nah, seharusnya mereka pun menjadi Islam gitu ya. Menjadi Islam harusnya. Kenapa? Karena tadi gitu kan Injil, kemudian Zabur dan seterusnya, selain tadi sudah ada pemalsuan, itu kan menjadi tidak berlaku karena isinya sudah tercover di dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi konsep ketauhidan di sini adalah konsep ketauhidan yang memang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya, yang merupakan memang penyempurna dari semuanya gitu ya. Makanya kan di dalam Ibnu Katsir ya, tafsir ketika menafsirkan ayat Al-Baqarah 62 nih, yang ini kita suka berebut tafsir dengan orang liberal ya, dengan orang liberal gitu, kata mereka ya ini judgement bahwa ya semua agama sama gitu kan, selamat dan seterusnya. Nah, itu kan dijelaskan di dalam tafsirnya itu bahwa pengikut Nabi Daud ketika ada kitab selanjutnya ya Nabi Isa, maka mereka pun harus berpindah. Nah, tidak lagi memegang Zabur tetapi harus pindah ke Injil. Nah, ketika Al-Qur'an sudah ada, nah Injil pun bukan berarti harus tinggalkan, sudah tidak berlaku lagi, tetapi harus ke ajaran Nabi Muhammad SAW, itu ke Al-Qur'an. Karena para nabi dahulu itu kan hanya untuk satu kelompok. Nah, Nabi Muhammad karena dia nabi terakhir, beliau nabi terakhir, maka dia universal gitu ya. Nah, tauhid yang saya bahas itu konsep Nabi Muhammad yang memang universal gitu ya. Nah, bahwa Yahudi yang sekarang dan Kristen yang sekarang, nah itu kan sudah sudah berbeda dengan Kristen, kalau kita sebut Kristen yang dulu pada zaman Nabi Isa ataupun Yahudi pada zaman Nabi Daud itu. Jadi artinya mereka sudah tidak bisa lagi disamakan dengan Kristen pada saat itu gitu ya. Nah, harusnya nih kalau ada orang Kristen itu harusnya ikut ke kita ya, beragama Islam kalau mereka memang mengikuti ajaran para nabi mereka terdahulu gitu. Karena semuanya sekarang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi jadi kalau kita bicara Kristen itu harus dibedakan antara yang sekarang dengan yang dulu. Dulu itu pada zaman nabinya ya. Kalau pada zaman nabinya sebetulnya bukan Kristen tapi memang Islam gitu ya. Nah, seperti itu, bukan Yahudi tapi memang Islam gitu. Nah, jadi dalam konteks sekarang, tauhid yang sekarang saya bahas ini adalah konsep yang sudah sempurna pada zaman nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi tidak relevan lagi sekarang. Maka ketika ada orang yang mengatakan semua agama sama misalnya dan selamat, nah itu tidak betul ya, tidak betul. Kenapa? Tadi karena seharusnya mereka tuh berevolusi. Jadi kalau kita istilahkan seharusnya semua ajaran pengikut nabi-nabi terdahulu sekarang itu sudah masuk Islam. Jadi seharusnya nggak ada lagi Kristen dan seterusnya, tapi harusnya ke Islam gitu ya. Nah, jadi harus dibedakan antara Kristen sekarang dengan Kristen yang dulu, atau Yahudi yang sekarang dengan Yahudi yang dulu gitu ya. Kalau yang dahulu ya bertauhid.
Nah, kalau yang sekarang mungkin ada ya, karena Bu Hamka sendiri mengatakan ada di sebagian kecil. Pada zaman Nabi pun orang Yahudi pun ada yang memang masih memegang ajaran yang murni gitu ya, tapi itu sebagian kecil. Nah, mayoritas sudah terjadi banyak penyimpangan. Nah, tapi untuk zaman modern sekarang, konteks modern sekarang gitu ya, kita tidak menerima ya buku tauhid ini tidak sama. Saya masukkan itu ya di bab syirik itu tentang pluralisme agama ya, bukan pluralitas. Nah, itu kita harus bedakan. Pluralitas agama, bahwa agama ini berbeda-beda, ya itu kan sosiologis ya, bahwa kita tidak mungkin dunia ini satu agama, nggak mungkin gitu ya, tapi akan banyak agama. Tetapi pluralisme agama, bahwa menganggap semua agama sama, Hindu Buddha misalnya sama dan seterusnya ataupun yang lainnya, nah itu tidak ya di dalam ajaran Islam itu. Sudah dari zaman Nabi sampai dengan sekarang itu tidak ya. Nah, kecuali yang belakangan itu kan terpengaruh pemikiran orientalis ya, pemikiran orientalis. Nah, maka saya bahas juga bahwa pluralisme agama itu yang menganggap semua agama sama, selamat dan masuk surga itu keliru, karena selain pahamnya berasal dari orientalis juga memang secara dalil kalau kita tegaskan dengan dalil Quran dan itu juga banyak bertentangan gitu ya, banyak bertentangan satu dengan yang lain. Sedikit saya coba. Jadi pluralisme agama itu kalau bahasa MUI-nya kan haram ya, haram. Nah, dan kita tidak boleh sama sekali gitu ya. Nah, jadi tauhid ini sama sekali tidak apa namanya? menegaskan bahwa pluralisme agama itu juga tidak ya, tidak benar gitu, tidak benar. Ya, karena tadi inna dina indallahil Islam, bahwa agama satu-satunya agama itu ya hanya Islam gitu ya, hanya Islam. Jadi agama yang lain tidak gitu. Makanya kan dinul Islam itu kan ada, kalau kata Ustaz Sam itu kan ada alnya ya. Jadi khusus, nggak boleh kita terjemahkan saja universal seperti itu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Jadi agama lain secara tidak langsung, tadi bahasa MUI-nya haram gitu kan. Nah, bahasa lainnya adalah tertolak ya. Jadi yang selamat hanyalah ajaran Islam. Setidaknya itu 3 dalil yang bisa kita ambil di Al-Imran kan 19:85 dan juga Al-Maidah ayat 3, termasuk nanti Al-Kafirun kan kalau bicara dalilnya gitu kan. Seperti itu Ustaz. Baik, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ustadz kita pada malam ini. Baik, buku Tauhid ini Pak, siapakah sasaran pembaca yang utama buku ini? Apakah kalangan sekolah ataukah kalangan intelektual gitu Pak? Yang Bapak harapkan? Sasarannya ya saya harapkan sih pelajar ya. Pelajar, mahasiswa juga masuk sebetulnya kan, karena ada juga yang saya tahu nih di dunia kampus juga kan ada mahasiswa yang memang dulunya itu background keagamannya pertama mungkin belum tidak pesantren ya, atau bukan juga lulusan Kemenag ya. Kalau Kemenag di kayak MTS, MA itu kan sebetulnya cukup lumayan gitu ya kajian seperti ini. Tapi untuk yang di luar, nah kayak saya kan ngajarnya di dinas ya. Kalau dinas kan background keagamaannya, pembelajaran keagamaan itu cuma PAI gitu ya. Nah, ketika masuk ke kampus itu kan wah pemikiran udah banyak banget. Nah, jadi sasarannya memang generasi muda ya, khususnya generasi muda gitu ya, bekal untuk mereka gitu. Jadi mungkin kalau untuk tingkat pelajar ya mungkin SMA ya, SMK seperti itu. Itu sih sasaran utamanya gitu. Karena kebetulan yang saya lihat juga konsen saya gitu kan, karena ngajar juga di tingkat itu melihat sangat mengkhawatirkan gitu ya. Sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya di sisi akidah sebetulnya. Problem lain saya temukan itu luar biasa saja. Misal di dalam literasi soal ya Quran ya, soal Al-Quran misalkan bagaimana masih cukup banyak gitu kan yang masih kesulitan membacanya. Nah, jangankan untuk bisa paham tafsir dan wah itu terlalu jauh gitu ya. Bahkan dulu sebetulnya saya punya ekspektasi lebih ya. Ini pengalaman aja dikit. Ketika saya memegang juga kan keagamaan gitu, saya dulu mengajar itu apa ya, Quran hadis atau apa ya lupa ya, di keagamaan. Ekspektasi saya tinggi dulu. Wah, saya pengen bahas wah pokoknya yang jauh-jauh. Nah, ketika saya masuk ternyata wah kok gini ya. Ini di lapangan saya temukan. Ternyata masalah problem membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya pun masih masalah gitu, termasuk tadi tahu ketika ditanya. Wah, akhirnya saya juga ke dasar lagi gitu kan. Enggak bicara tadi konteks peradaban dan lain sebagainya. Kan harapan saya tuh orang itu sudah mau berdiskusi lebih lanjut gitu kan, bagaimana Quran kita terapkan dalam pembelajaran dan sebagainya. Ternyata susah gitu ya, karena membacanya pun masih agak kesulitan. Nah, jadi targetnya memang generasi muda ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan.
Mungkin ada tim kuliah Islam. Baik Ustadz. Menurut Ustadz saat ini eh, em, di dalam buku itu apakah ada dijelaskan mengenai bagaimana metode untuk memperkenalkan tauhid lebih dalam lagi kepada anak-anak, khususnya anak-anak muda gitu? Apakah buku itu ada lebih spesifik metodenya ataukah lebih kepada gambaran umum aja tentang tauhid, Ustadz? Oke. Anak muda itu kan ya sekarang ya kecenderungan sekarang. Kalau kecenderungan hidup sekarang secara umum kan hidup praktis ya. Ya orang tuh paling nggak bisa bicara yang berat-berat gitu. Makanya kalau kita bicara yang berat-berat itu pasti peminatnya kurang gitu ya. Apa pemikiran diskusinya seperti ini biasanya peminatnya kurang. Beda kalau misalnya konteksnya hiburan ya. Wah, kalau hiburan banyak gitu ya dan seterusnya. Oke, itu tantangannya gitu ya. Termasuk fenomena sekarang dulu teknologi itu kan susah ngumpul dan seterusnya. Jadi wajar gitu kan ketika orang pengajian nggak ada yang ikut, kemudian kumpul-kumpul yang lain yang bermanfaat gitu yang agak berat. Nah, itu jadi kecenderungan hidup praktis itu sekarang menggenjala luar biasa gitu ya. Satu sisi, tapi sisi yang lain, anak-anak kita itu juga sebetulnya mau diukir atau tidak, mereka tuh punya pemikiran artian suka berpikir yang agak aneh-aneh. Sebetulnya mereka tuh awam dalam artian tapi mereka kadang-kadang punya pertanyaan jahil. Pertanyaan jahil. Misal kalau dalam Sunda ya, Allah itu seperti apa sih gitu kan? Nah, kemudian tadi Allah teh aya henteunya, ada tidak gitu ya Allah dan seterusnya. Nah, itu di benak mereka tuh kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, maka di buku ini ya di bahasan-bahasanya saya juga tidak memulainya dengan dalil nakli ya, walaupun beberapa bagian tentu dalil nakli yang dikedepankan. Tetapi khususnya di bab ketuhanan ya, di bab ketuhanan, di bab iman kepada Allah, saya mengutamakan dalil akli ya, dalil akli. Kenapa? Karena ini yang bisa memuaskan dahaga tadi pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya. Jadi bagi generasi muda di buku ini saya coba di bab ketuhanan lebih banyak menggunakan dalil akli ya, karena tadi untuk menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan yang agak jahil ya. Kan pertanyaan misalnya ketika kita bahas sifat 20 ya, dari mulai wujud, kidam dan seterusnya, itu kalau dipahami dengan baik yang saya rasakan kita bisa menangkal pemikiran ateis sederas apapun gitu ya. Sederas apapun gitu. Ya, saya itu yang saya rasakan ketika saya menemukan pemikiran ateis, tapi karena saya merasa gitu kan sudah punya basic yang agak kuat dalil akal seperti itu, ya minimal kita tidak terpengaruh gitu. Nah, jadi saya tanamkan itu dalil akli itu cukup dalam di bagian itu karena tadi untuk memberikan dahaga kepuasan. Baru kemudian diikuti oleh dalil naklinya. Karena kadang-kadang tadi anak-anak si usia remaja itu pemikirannya tadi kalau disuruh berpikir beneran itu susah, kita diajak berpikir susah nggak mau, tapi kadang-kadang pertanyaan nyeleneh itu muncul gitu dan itu kadang-kadang butuh jawaban, hanya saja mereka kadang-kadang malu ya Pak. Nah, makanya kita harusnya lebih banyak kalau ke generasi muda itu diskusi ya, ngobrol, diobrol gitu, karena kalau di pengajian mereka nggak akan pernah ngomong, nggak akan pernah bicara gitu. Maka tapi kalau ditanya suka muncul pertanyaan tadi, Pak, gimana sih Allah itu? Nah, seperti itu. Nah, baru kita jawab ya, tapi harus pelan-pelan tadi dengan dalil akli. Jadi dalam poin ketuhanan saya memang lebih banyak membahas dalil akli tadi untuk memuaskan dahaga kehausan pemikiran generasi muda ya. Karena walaupun mereka suka kehidupan yang praktis, pemikiran mereka tetap liar, pemikiran liar mereka tetap ada gitu ya, jalan. Itu yang saya temukan. Jadi itu saya tonjolkan. Ya, jadi dalil akli dan dalil nakli di buku ini saya coba seimbangkan ya. Saya coba seimbangkan karena dalil akli itu menjawab banyak pertanyaan dalam filsafat juga gitu ya. Banyak kenapa sih? Nah, ini kalangan lain ya, yang misalnya mengira kenapa sih misalnya tauhid Imam Asy'ari itu kok menonjolkan dalil akli gitu ya. Nah, tapi menurut saya relevan ya, karena memang tantangannya sekarang itu tantangan pemikiran gitu ya. Tantangan pemikiran. Jadi orang harus paham dulu, harus ngerti dulu, nah itu baru dikuatkan. Karena kalangan tertentu kan ya yang udah agak dalam nih pemikiran ateisnya, Anda bicara Quran itu nggak memuaskan gitu ya. Tapi ketika dalil aklinya kita pakai metode apa mantiknya ya, logikanya dimasukkan, nah mereka biasanya lebih puas gitu ya. Itu seperti itu. Jadi di poin ketuhanan saya lebih banyak ke dalil akli. Itu untuk memuaskan pemikiran. Seperti itu sih kurang lebih.
Baik, mungkin pertanyaan penutup Pak. Apa Ya. sih Pak yang memotivasi Bapak itu giat menulis? Karena saya lihat itu tulisan buku Bapak itu di biodata buku Bapak yang Tauhid ini cukup banyak gitu. Karena kita lihat saat ini bahkan akademisi saat ini malas gitu menulis buku gitu. Karena kita tahu menulis buku itu tidak mudah, apalagi mungkin kita sebut saja royalti yang didapatkan itu sangat-sangat minim sekali bagi penulis di Indonesia. Apa sih motivasi Bapak dalam menulis buku ini? Mungkin bisa jelaskan kepada kita semua supaya kami juga bisa mengikuti jejak Bapak sebagai penulis buku gitu. Ya. Silakan. Sebetulnya yang saya rasakan ya, kenapa pada akhirnya terjun ke dunia nulis. Kalau orang misalnya ya, bukan punya pengetahuan ya, mungkin agak lah gitu ya, katakanlah seperti Ustadz Robiul kemudian yang lainnya suka baca dan seterusnya, itu merasakan kita merasa mendapat pencerahan nih, dapat pencerahan kan. Nah kemudian kita juga merasa perlu memberikan pencerahan kepada orang lain kan, seperti itu. Nah biasanya motif menulis itu datangnya dari sana gitu ya. Bagi saya gitu kan, saya tidak mau kalau misalnya ini bukan punya ilmu ya, punya ilmu sedikit apapun itu sebisa mungkin memang harus dibagikan. Nah caranya banyak sebetulnya. Misal tadi kalau sekarang kan era online, bisa jadi penulis online kayak Ustaz sendiri kan, artinya banyak menulis online. Itu ada pasarnya ya, ada pasar dalam artian ada juga konsumen lah istilahnya ya, konsumennya. Saya buku juga ada gitu. Yang lain memilih misalnya jalur diskusi misal via YouTube ya, mereka bikin konten atau YouTube dan sebagainya. Ya intinya bagi saya apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita berikan, nah itu harus kita berikan. Nah, karena saya berhubung kalau bicara kaya misalnya harta yang nggak punya itu ya, nggak punya dan nggak banyak, nah, akhirnya ya menurut saya ya ilmu juga saya nggak punya ya, nggak ada, tapi mungkin karena saya suka juga di dunia literasi seperti itu, maka saya merasa saya membaca, tapi kemudian saya juga harus memberikan bacaan kepada yang lain. Jadi motivasinya seperti itu. Ditambah lagi kan kalau menulis itu kan sesuatu yang mengekalkan ya, mengekalkan. Kalau kata Pram ya, Pram Pramudiana Atatur gitu kan. Orang boleh cerdas apapun, kalau dia tidak menulis maka dia akan hilang dari sejarah gitu. Tapi bukan berarti kita ingin kekal, ingin jadi dikenang sejarah, bukan ya. Tetapi ya ini bagian daripada dakwah bagi kita bahwa eh, kalau pakai bahasa Pak Harpan ya, mungkin yang pernah lihat film Laskar Pelangi, nah itu kan Pak Harpan kepala sekolah itu pernah bilang ya, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, nah bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Nah saya mencoba mengamalkan itu di dunia literasi ya, literasi, maka sebisa mungkin saya akan menulis ya buku sebanyak-banyaknya gitu ya, mungkin juga artikel ataupun yang lainnya sebagai bagian dari dakwah saya gitu kan, dan mudah-mudahan itu tetap menjadi amal jariah. Nah, amal jariah bagi saya ataupun nanti bagi keturunan saya gitu, warisan. Adapun soal royalti dan lain sebagainya yaitu sampingan ya. Sampingan dalam artian kalau bagi saya bukan motivasi utama gitu ya. Bukan motivasi utama karena memang terutama penulis di kita kalau cuman kejarnya royalti mungkin malas gitu ya, nulis ngapain itu ya, udah kecil itu pun kalau sudah laku dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi memang saya motivasinya ingin memberi saja karena kebetulan harta nggak punya, ya mungkin yang agak punya sedikit ilmu. Jadi nah itu yang ingin saya berikan itu ya. Seperti itu Ustaz, kurang lebihnya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita semua, khususnya yang ingin memiliki buku yang Bapak tulis ini. Silakan. Oke. Yang ingin disampaikan Baik. kepada kita mungkin. Ya. Ya pesan saya ya kalau bisa ya nanti order buku ini, insya Allah lah ya bermanfaat, tidak terlalu mahal gitu ya kalau untuk konteks buku ini. Tapi kalau pesan secara umum khususnya untuk tim ya dari Kuliah Al Islam, nah memang marilah kita terus ramaikan gitu kan tulisan-tulisan yang bermanfaat ya, konten-konten yang bermanfaat ini sebagai bagian daripada dakwah, kemudian juga sebagai bagian daripada memberikan pencerahan kepada umat ya, pada umat Islam. Karena tadi ya di dalam kehidupan umat Islam, dalam peradaban Islam itu kan ilmu itu sebagai panglimanya ya. Jadi bukan ekonomi, bukan politik, tapi ilmu pengetahuan. Jadi mari kita apa namanya ramaikan gitu ya literasi dunia Islam itu ya, literasi Indonesia itu dengan konten-konten yang bermanfaat seperti itu. Jadi pesan saya untuk kita semua ya,
jangan pernah berhenti belajar intinya ya, membaca, kemudian mendengarkan diskusi dan lain sebagainya, karena itu mencerahkan dan itu akan membuat kehidupan kita itu semakin lebih baik gitu ya, semakin lebih baik. Nah, khusus untuk kuliah Al-Islam, saya harap para penulisnya semakin produktif ya. Nah, semakin produktif, semakin banyak lagi karena saya yakin bermanfaat dan ada pasar tertentu ya. Nah, kalau dalam buku kan ada kekurangannya itu diantaranya orang kadang nggak beli buku akhirnya ilmunya nggak sampai. Nah, tapi kalau online kan dibaca juga dengan yang lain. Jadi itu. Kalau pesan terakhir mungkin tadi ya, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, nah bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Apa aja yang kita miliki, harta, ilmu dan lain sebagainya. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Robi Delpis SPD yang memberikan pembahasannya terkait bukunya pada malam ini. Semoga bukunya nanti dapat segera terbit dan kita dapatkan dan dapat bermanfaat bagi generasi muda Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mewakili kuliahlislam.com mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan seminar ilmiah online pada malam ini. Kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak. Izin keluar ya. Ya, silakan Pak.